Indonesia merupakan surganya kuliner. Mulai dari makanan khas Nusantara yang mengandung banyak rempah, minuman hingga jajanan tradisional yang awalnya dijajakan di pasar maupun pedagang keliling. Jajanan tradisional ala pasar sendiri mempunyai banyak sekali varian, mulai yang manis, asin, basah hingga yang kering. Ada ratusan jenis kue tradisional yang berasal dari Indonesia. Sebagian besar kue tersebut sudah ada sejak zaman kolonial atau mungkin lebih lama lagi. Namun tahukah kamu kalau ada kue-kue tertentu yang dulu hanya bisa dinikmati kaum bangsawan ataupun para raja saja? Makanan para raja di Indonesia dulu bersifat eksklusif, artinya tidak bisa dinikmati oleh rakyat jelata. Namun seiring berkembangnya zaman, kue-kue tersebut akhirnya bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat, bahkan ada yang dijual di pinggir jalan. Dari banyaknya jenis-jenis kue tradisional yang ada di Indonesia, kita akan membahas 3 diantaranya di video kali ini. Yang pertama, dodol. Dodol adalah penganan yang dibuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah yang terkadang dicampur dengan buah-buahan seperti durian, sirsak yang dibungkus dengan daun jagung, kertas, ataupun plastik. Dodol merupakan penganan klasik yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Penganan ini tercatat dalam prasasti Ala Santan dan juga prasasti Sangguran sebagai hidangan pencuci mulut para bangsawan Istana Mataram kuno. Dodol terdokumentasi pada kitab susastra dan beberapa prasasti di Ponorogo dari periode Kerajaan Medang di bumi Mataram, yaitu pada abad ke-9 dan abad ke-10. Kakawin Ramayana yang ditulis pada abad ke-9 pada era Kerajaan Medang, dipimpin oleh Dia Balitung mencatat pada bagian 17.112 dalam bahasa Jawa kuno. Selain itu juga tercatat dalam prasasti Gemekan dalam bahasa Jawa kuno yang ditemukan pada tahun 2022 berangkat tahun 930 Masehi. Beberapa daerah di Indonesia terkenal karena dodolnya, seperti dodol Garut, dodol Ponorogo, dodol Semarang, dodol Solo, dodol Yogyakarta, dan dodol Kandangan. Tidak hanya di Indonesia, dodol juga dikenal sebagai salah satu makanan khas tradisi dari berbagai negara lain, seperti di Malaysia dan India yang dikenal dengan nama lain. Selain dikenal dengan nama dodol, cemilan kenyal ini juga kerap dikenal dengan nama Nian Gou atau kue keranjang pada suku Tionghoa, jenang, wajit, lempok, dan gelinak. Perkembangan dodol semakin meluas karena minat dari masyarakat yang cukup tinggi. Bahkan khususnya untuk dodol Garut dipasarkan sampai ke mancanegara seperti Brunei, Jepang, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, dan bahkan Inggris. Yang kedua, wajik. Wajik merupakan kue tradisional yang dibuat dari campuran beras ketan, gula Jawa atau gula pasir yang ditambahkan dengan parutan dan santan kelapa. Setelah adonan sudah matang, maka olahan makanan ini akan dipotong-potong menjadi bentuk segi empat atau yang dikenal dengan nama wajik. Wajik merupakan salah satu kudapan yang sudah dikenal sejak era Kerajaan Majapahit. Tercatat dalam sebuah karya sastra berbahasa Jawa yang muncul pada era Kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Nawaruci, karya Empu Siwamurti. Hingga kini wajik sangat mudah ditemukan di pasar atau toko kue tradisional. Biasanya wajik masih disuguhkan di berbagai acara penting orang-orang Jawa, yaitu pernikahan, sandranan, syukuran, dijadikan buah tangan, dan lain sebagainya. Wajik biasanya diberikan sebagai hantaran dalam upacara pernikahan karena menjadi lambang kelanggengan hubungan manusia. Karena teksturnya yang lengket dan kenyal, sehingga makanan ini diharapkan bisa menjadi simbol pernikahan yang akan bertahan untuk waktu yang lama. Selain itu, wajik juga menjadi simbol kerukunan antara anggota masyarakat di suatu daerah ketika disajikan dalam acara syukuran ataupun selamatan. Selain coklat, wajik juga ada yang berwarna hijau hingga merah muda, yang warnanya bisa diperoleh dari daun suji dan pewarna makanan.
Kue wajik yang dibuat menggunakan daun suji atau pewarna makanan tidak ditambahkan dengan gula Jawa, tetapi ditambahkan dengan gula pasir. Selain wajik yang dipotong menjadi bentuk segi empat sebelum disajikan sebagai suguhan, dikenal juga wajik kletik dan wajik Bandung. Wajik kletik dikenal berasal dari Blitar, Jawa Timur, dan dibuat dengan beras ketan yang dibungkus menjadi ukuran kecil, menggunakan kulit jagung supaya lebih tahan lama. Sedangkan wajik Bandung terbuat dari campuran beras ketan yang dicampur dengan kelapa parut dan gula. Berbeda dengan wajik kletik yang menggunakan kulit jagung sebagai pembungkus, wajik Bandung menggunakan kertas minyak aneka warna yang cantik, sehingga tampilannya jadi lebih mencolok. Yang ketiga, serabi. Serabi adalah jajanan tradisional yang berasal dari Indonesia, yang diperkirakan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram. Panganan ini beberapa kali disebut dalam serat Centini yang ditulis para pujangga Keraton Surakarta selama 1814 hingga 1823 atas perintah dari Paku Buwono V sebagai sesaji dalam prosesi ijab atau pernikahan, peruahan dan terutama kudapan. Di Jawa Barat, serabi dikenal dengan nama surabi atau sorabi. Serabi yang terkenal di Indonesia adalah serabi Bandung dan serabi Solo. Bahan dasar untuk membuat serabi adalah tepung beras, santan kelapa, dan garam. Variasi lainnya adalah serabi manis dengan gula, diberi aroma pandan atau vanila. Secara tradisional di banyak tempat di Jawa dan Lampung, serabi dimasak dengan menggunakan periuk tanah liat kecil dan dipanggang di atas tungku arang atau kayu api. Sedangkan serabi modern, seperti di Solo, dimasak dengan menggunakan wajan kecil. Kue ini memiliki tekstur yang empuk dan rasanya manis. Serabi biasanya dijajakan di pagi hari dan dimasak menggunakan tungku sehingga menghasilkan rasa yang khas. Kadang-kadang telur ayam yang telah dikocok ditambahkan ke atas adonan serabi yang sedang dimasak. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak penjual yang terus berinovasi dengan menambahkan berbagai topping seperti sosis, keju, maupun mayonaise. Tempat yang menyajikan serabi dengan berbagai variasi rasa tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, juga Bogor. Demikian pembahasan kita mengenai 3 kue tradisional Indonesia yang dulunya hanya menjadi kudapan kerajaan atau kaum bangsawan di video kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.